Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga semua senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusan dunia akhirat, serta senantiasa di bawah naungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk yang baru menemukan channel ini, silahkan berikan dukungan dengan cara subscribe, like, serta bagikan ke teman-teman Anda semua. Agar channel ini dapat berkembang, silahkan berikan kritik dan saran Anda di kolom komentar. Jangan lupa klik lonceng agar Anda dapat notifikasi dari channel ini. Agenda sidang terakhir dalam kasus pembunuhan Vina adalah mendengarkan keterangan saksi ahli. Kuasa hukum Sakit Natal menghadirkan Profesor Dr. Muzakir yang juga merupakan pakar hukum pidana, jadi bukan ahli. Profesor Ahmad Muzakir menyatakan seorang terpidana mempunyai hak mengajukan permohonan peninjauan kembali. Beliau juga mengatakan seorang terpidana memiliki hak hukum untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali jika merasa bahwa proses-proses hukum itu ditemukan ada sesuatu atau sebut saja bukti-bukti yang menunjukkan bahwa putusan tersebut terdapat kekeliruan atau kesalahan. Kemudian kata beliau, maka seorang terpidana atau keluarganya berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali. Dalam proses peninjauan kembali atau PK tersebut, Profesor Dr. Muzakir bukan membahas tentang bagaimana seseorang masuk penjara, tapi akan meninjau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana dinilai ada kekeliruan di situ. Jadi kurang lebihnya begitulah ya keterangan beliau. Untuk keterangan lebih lengkap dari Profesor Ahmad Muzakir, yuk kita simak video ini bareng-bareng. Sebuah kelompok X, kita akan menyerang. Di situ dalam anasir-anasir kami, dan sampai akhirnya voltoid, sampai unsur itu terbukti, itu semua dilakukan. Padahal berdasarkan gradasi-gradasi itu waktu pertemuan sudah dibagi. Nanti kamu yang melakukan pemukulan untuk melumpuhkan, nanti kamu yang menusukkan, dan itu terjadi pertemuan permufakatan, meeting of mind-nya udah ketemu. Nah, di sana seperti yang saudara bilang tadi, si A ini sudah memiliki waktu untuk berpikir bahwa waktu berpikirnya ini sebaiknya saya gunakan atau tidak, karena akan terjadi akibat. Nah, kalau ceritanya ataupun ilustrasi seperti itu menyambung dari yang saudara jelaskan tadi seperti apa? Jadi ahli tadi kan masalah pembunuhan berencana itu niatnya membunuh. Jadi kalau niatnya tidak membunuh, nanti bisa risiko kematian dan sebagainya. Itu bukan niat membunuh namanya. Jadi berbeda. Kalau ahli menjelaskannya niat membunuh itu memang membunuh secara berencana. Tapi kalau tiba-tiba, oh itu nanti bisa menimbulkan akibat kematian, itu berarti bukan melakukan niat pembunuhan berencana. Satu. Yang kedua, yang tadi kalau disebutkan seperti itu, kalau itu kasus yang terkait dengan PK ini, tadi sudah diterangkan juga. Ternyata hakim menyimpulkannya ada dua, sebabnya dicelurit, sebabnya adalah kepalanya retak. Bagaimana dia katakan kepala retak itu apa, konteksnya apa dan seterusnya. Yang satunya adalah dicelurit. Itu sudah nggak sama, dalam konteks itu nggak sama. Celurit dengan itu kan berbeda. Yang celurit itu siapa, yang buat retak kepala itu siapa? Jadi nggak jelas ya. Jadi kalau itu benar terkait masalah perkara ini, yang menunjukkan dalam putusan pengadilan itu untuk kasus yang lain dalam perkara yang di splitsing itu, yang satu mengatakan dicelurit, yang satu mengatakan retak, itu dua hal bukti yang berbeda. Nah, oleh sebab itu kalau dia mengatakan bahwa itu adalah motif pembunuhan berencana, itu agak sulit untuk bisa diterima. Karena apa? Ya karena perbuatannya tadi bisa kemungkinan terjadi akibat kematian, bisa juga tidak. Kalau namanya namanya perbuatan rencana pembunuhan berencana itu pasti tujuannya satu, mematikan orang. Demikian keterangan ahli. Terima kasih atas penjelasan ahli. Selanjutnya dari sana saya akan bertanya berkaitan dengan DPO, bahwa di tahun 2016 terbitlah ada atas nama 4 DPO. Ini ilustrasi cerita. Ada 4 DPO. Kemudian DPO itu belum ditangkap sampai putus sebuah perkara dan menjadi pertimbangan maupun putusan hakim. Selanjutnya setelah semua telah selesai, seorang polisi mengatakan tanpa adanya
surat ataupun hal-hal yang bisa mengalahkan putusan maupun pengeluaran DPO tersebut. Dia mengatakan bahwa di media massa dia mengatakan bahwa DPO tersebut sudah kami cabut, tapi pencabutan ataupun surat-suratnya tidak ada. Apakah hal tersebut benar atau salah menurut keilmuan saudara? Jadi pertanggungjawaban penyidik itu dan juga jaksa penuntut umum itu kepada publik. Ya. Kalau dia ngomong publik seperti itu ya benar adanya, karena dialah bertanggung jawab pada publik. Yang seharusnya kalau ahli mengajarkan itu bahwa seorang penyidik itu ngomong karena ada fakta, dan tidak setiap fakta diomongkan. Ngomong harus ada bukti, kan tidak setiap bukti itu diomongkan. Dan bukti mana yang diomongkan tidak, itu sudah selektif oleh penyidik, mana yang rahasia yang bukan rahasia. Nah, kalau penyidik itu ngomong kepada publik atau penyidik itu ngomong kepada publik, udah nggak ada itu, nggak sudah cabut itu. Nah, terus rakyat harus ngomong apa gitu. Oh, itu nggak dicabut itu, hanya ngomongan saja. Emangnya ngomongan penyidik itu bisa dituntut karena penyebaran berita bohong? Kalau misalnya penyidik ngomong itu ternyata nggak dicabut, beritanya adalah berita bohong. Demikian juga penuntut umum juga sama. Kalau menyampaikan sesuatu yang faktanya tidak, ngomong begitu, bohong juga gitu. Yang selama ini orang lain yang dikatakan bohong selalu dihukum, tapi banyak statement-statement yang bohong ternyata tidak ditutup, termasuk statement dari ini, itu adalah cabut itu statusnya sebagai DPO. Jadi menurut ahli ya itulah yang benar kepada publiknya. Ya. Jadi kalau itu misalnya bagaimana pendapat ahli, ngomongnya itu adalah ngomongan yang benar, karena dia adalah membuat statement kalau tidak sesuai dengan fakta, omongan dia sebagai pejabat itulah yang benar. Jadi kalau dia membuat statement kembali, maaf omongan saya kemarin sudah dirujuk banyak orang dan ternyata dia nggak benar, kata diperiksa jaksa ternyata nggak benar, berarti ngomongan dia adalah bohong. Nah, pertanyaannya produk dari proses penyidikan itu benar atau tidak benar? Dia ngomong aja bohong, penyidikannya benar atau tidak benar? Maka ada majelis PK ini, itulah pentingnya untuk menguji semuanya. Jadi seharusnya adalah ada majelis PK seperti ini, semuanya bersyukur. Dosa-dosa kalau ada kekeliruan itu diralat dalam proses ini. Ya orang kan bisa media ralat itu ya melalui media ini. Saya masih ingat itu, teman saya polisi di Polda Yogyakarta itu. Ketika dia seminar tentang masalah pra peradilan itu, dia di sebelah saya jelaskan itu resikonya apa, macam-macam lah bentuknya. Syukurlah Pak polisi. Loh, syukurnya apa Pak? Pintu neraka ditutup untuk sampean karena diuji melalui pra peradilan penggunaan wewenang itu. Jadi kalau tidak diuji melalui pra peradilan, sampai lolos terus, dosanya orang masuk penjara itu gara-gara sampean. Kalau itu materinya tidak benar. Tapi kalau sudah di sidang di majelis pra peradilan itu ditolak begitu, selamatlah Anda, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Tapi sebaliknya, bagi hakim yang salah dalam memutus pra peradilan, pintu neraka tutup, pintu neraka dibuka, pintu surga ditutup. Jadi kita semua yang dicari adalah kebenaran material. Kalau bahasa dosen saya namanya Ibu Lamia Mulyatno, istrinya Pak Mulyatno itu, kita akan dalam hukum itu adalah menemukan kebenaran hakiki. Karena apa? Kebenaran hakiki. Kalau kebenaran material masih di bawah kebenaran yang sebenarnya. Kalau kebenaran hakiki itu di atas kebenaran material, di atas satu langkah lagi adalah demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Itu ajaran dari Pak Mulyatno dan Ibu Lamia Mulyatno yang menerjemahkan KUHP itu. Jadi di atas kebenaran material adalah kebenaran hakiki, dan di atas kebenaran hakiki adalah kebenaran berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Di atas dasar itu ahli berpendapat bahwa ya terkait dengan proses-proses hukum seperti ini diuji, ya kita objektif saja, dan ahli juga menjelaskannya secara objektif berdasarkan ilmu pengetahuan ahli terkait dengan masalah proses pemeriksaan dalam perkara PK. Demikian, terima kasih. Terima kasih ahli, sangat menarik. Pertanyaannya produk dari proses penyidikan itu benar atau tidak benar? Dia ngomong aja bohong, penyidikannya benar atau tidak benar? Maka ada majelis PK ini, itulah pentingnya untuk menguji semuanya. Jadi seharusnya adalah ada majelis PK seperti ini, semuanya bersyukur.
Dosa-dosa kalau ada kekeliruan itu diralat dalam proses ini. Ya. Demikian untuk video kali ini ya kawan-kawan, semoga menginspirasi, mengedukasi, juga semoga bermanfaat bagi kita semua. Dalam hal ini saya tidak mau berspekulasi atau berasumsi macam-macam ya. Jadi kita tunggu saja bagaimana cerita selanjutnya, bagaimana kisah selanjutnya ya, semoga sesuai dengan apa yang kita harapkan ya kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.